Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas akuntansi A1 kelompok 6 yang beranggotakan Indah Tati Nuriyah NIM 1910102120, Citra Ayunda Azahra NIM 1910102134, Nabila Farihatul Ulia NIM 1910102144, Devita Istrilianda Putri NIM 1910102146, Malia Tulisa NIM 1910102155, Siti Homsiatun NIM 1910102160, dan yang terakhir Ziana Nungki NIM 1910102161 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Tren dalam dunia jaringan dan komunikasi yaitu yang pertama, jaringan telepon. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara, sedangkan jaringan komputer yaitu menangani lalu lintas data. Dua jenis jaringan tersebut dinamakan jaringan digital, yaitu jaringan yang digunakan oleh perusahaan pada masa lalu. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer yaitu dua atau lebih komputer yang terhubung. Jaringan juga memuat sebuah perangkat yaitu switch atau perangkat hub yang bertindak sebagai titik koneksi antara komputer. Hub sendiri adalah perangkat yang sangat sederhana yang saling terhubung. Sedangkan switch memiliki kecerdasan lebih dari hub dan dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Bagaimana jika kita ingin berkomunikasi dengan jaringan lain seperti internet? Dalam hal itu, kita membutuhkan penghubung yang dinamakan router. Router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk memandu perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke alamat yang benar. Selanjutnya, teknologi utama dalam jaringan digital, yaitu ada 3. Yang pertama, komputasi klien atau server, merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak dalam komputer. Di dalam komputer klien yang kecil dan murah, terdapat pada desktop, laptop, atau perangkat genggam. Paket switching, yaitu metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka telah bersedia, kemudian menyusun kembali paket-paket begitu mereka tiba di tempat tujuan. Yang ketiga yaitu TCP atau Transmission Control Protocol atau IP Internet Protocol dan konektivitas, yaitu seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Selanjutnya, sejarah tentang TCP atau IP. TCP atau IP dikembangkan pada awal tahun 1970-an untuk mendukung upaya Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat sebagai DARPA yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam membantu para ilmuwan mengirimkan data jarak jauh dari berbagai komputer yang berbeda. Tugas TCP yaitu menangani pergerakan data antar komputer, membentuk sambungan antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengatakan paket yang dikirim. Sedangkan tugas IP yaitu bertanggung jawab untuk pengiriman paket termasuk pembongkaran dan menyusun kembali paket selama transmisi. Selanjutnya, model referensi 4 lapis DARPA untuk TCP atau IP. Yang pertama yaitu lapisan aplikasi, kedua lapisan transport, ketiga lapisan internet, keempat lapisan antarmuka jaringan. Jaringan komunikasi, sinyal dibagi menjadi 2, sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah headset dari telepon,
pengeras suara di komputer atau earphone iPod. Yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital berbentuk biner. Komputer menggunakan sinyal digital memerlukan modem. Modem ini berfungsi untuk mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon, saluran kabel atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Jenis-jenis jaringan. Pertama, jaringan area lokal atau Local Area Network (LAN), menghubungkan beberapa komputer dalam radius 500 meter. Biasanya, jaringan ini menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, atau satu komputer dalam satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan yang saling berdekatan. Yang kedua adalah jaringan area luas atau Wide Area Network WAN. Jaringan ini menjangkau luas geografis, seluruh kawasan negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. WAN yang paling canggih sekarang adalah internet. Kemudian yang ketiga adalah jaringan area metropolitan atau MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan ini dapat mencakup satu kota atau area metropolitan. Biasanya cakupannya itu satu kota atau pinggiran kota utama. Media transmisi dan kecepatan transmisi. Di sini ada beberapa contohnya. Pertama, kawat pilin. Kawat pilin adalah untaian kawat tembaga yang dipilih secara berpasangan untuk komunikasi suara dan data. Kecepatannya dari 10 Mbps hingga 1 Gbps. Kemudian ada kawat koaksial. Kawat ini berupa kawat tembaga yang tebal dan terisolasi yang mampu mengirimkan data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan dibandingkan dengan kawat berpilin. Kecepatannya dapat mencapai 1 Gbps. Yang ketiga ada kabel serat optik, yaitu untaian serat kaca bening yang mengirimkan data sebagai getaran cahaya yang dihasilkan oleh laser. Kelemahan dari media transmisi ini adalah harganya lebih mahal dan lebih sulit untuk diinstal. Kecepatannya mencapai 500 Gbps hingga 6 plus Tbps. Yang kedua, media transmisi kabel didasarkan pada sinyal radio dari berbagai frekuensi. Kecepatannya mencapai 600 plus Mbps. Bandwidth, kecepatan transmisi. Jumlah keseluruhan informasi digital yang dapat dikirimkan oleh media komunikasi diukur dalam satuan bit per second atau byte per second. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media diukur dalam satuan hertz. Kemudian, bandwidth itu sendiri adalah rentang frekuensi yang dapat ditampung oleh saluran telekomunikasi tertentu. Materi selanjutnya mengenai internet global. Internet merupakan suatu jaringan global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer secara terbuka dengan menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protection atau Internet Protocol Suite yang disingkat sebagai TCP atau IP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dengan jarak yang jauh. Jaringan global sendiri dimulai sekitar tahun 1970-an yang saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghubungkan para ilmuwan dan para profesor universitas di seluruh dunia. Selanjutnya, penyedia layanan internet atau Internet Server Provider yang disingkat sebagai ISP beberapa telah dipaparkan. ISP sendiri merupakan suatu organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail. Selain itu, individu juga dapat terhubung ke internet melalui perusahaan, universitas, atau pusat penelitian mereka yang telah menetapkan domain internet. Selanjutnya, alamat dan arsitektur internet. Seperti yang dipaparkan,
Internet didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP atau IP. Selanjutnya, setiap komputer di internet diberi sebuah alamat protokol internet atau internet protokol IP address yang unik, di mana saat ini berupa nomor berjumlah 32 bit yang diwakili urutan nomor 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya yaitu www.microsoft.com yang ditulis dengan nomor menjadi seperti yang dipaparkan. Nah, saat dikirim ke pengguna lain di internet, maka pesan pertama akan pecah menjadi paket-paket menggunakan protokol TCP yang setiap paketnya itu berisi alamat tujuan. Nah, lalu paket tersebut akan dikirim dari klien ke server jaringan, lalu menuju banyak server lainnya sehingga sampai pada komputer tertentu dengan alamat yang telah diketahui, maka paket-paket tersebut akan disusun kembali sesuai dengan pesan aslinya. Selanjutnya yaitu pengalamatan internet dan arsitektur dengan sistem penanaman domain seperti yang dipaparkan dalam bentuk bagan. Nah, ini .com sendiri merupakan organisasi komersial, .edu merupakan institusi pendidikan, .gov merupakan lembaga pemerintahan Amerika Serikat, .mil merupakan militer Amerika Serikat, .net merupakan komputer jaringan, .org merupakan nirlaba dan yayasan, .biz merupakan perusahaan bisnis, dan .info merupakan penyedia informasi. Yang sering kita temui diantaranya yaitu .com dan .edu mungkin ya. Sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedua yaitu arsitektur dan tata kelola internet. Yang kita bahas di sini yaitu arsitektur jaringan. Apa sih arsitektur jaringan? Arsitektur jaringan yaitu sebuah himpunan layar atau lapisan dan protokol, di mana layar di sini mempunyai tujuan untuk memberikan layanan kepada layar yang ada di atasnya. Nah, arsitektur jaringan juga sering disebut sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Kemudian, internet juga memiliki layanan utama. Yang pertama, email yang berfungsi bertukar pesan. Yang kedua, chatting and instant messaging yang berfungsi obrolan interaktif. Yang ketiga, newsgroup yang berfungsi sebagai forum diskusi dalam grup. Nah, yang keempat, telnet yaitu masuk ke suatu sistem komputer tapi mengerjakan pekerjaan di komputer yang lain. Nah, yang kelima, file transfer protocol atau yang sering disebut sebagai FTP, berfungsi sebagai mengirim file antar komputer. Yang terakhir atau yang keenam yaitu World Wide Web atau yang sering disebut sebagai WWW, yang berfungsi sebagai mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan link hypertext. Selanjutnya, komputasi klien atau server dalam internet. Di sini ada 4 teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu Voice over IP, yaitu suatu teknologi yang memberikan informasi suara dalam bentuk digital dengan menggunakan sambungan paket dan dapat menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Yang kedua, komunikasi terpadu, yaitu suatu teknologi yang mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, data, pesan instan, surel, di mana pengguna dapat secara mudah beralih di antara mode komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, jaringan pribadi virtual,
yaitu suatu jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang sudah dikonfigurasi dalam jaringan publik. Yang keempat, yaitu web. Web adalah sistem dengan standar yang diterima secara massal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Halaman web diformat menggunakan hypertext dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu sama lain, dan itu juga menghubungkan halaman ke objek lain seperti file suara, video, atau animasi. Contoh web 1. Hypertext, yaitu layanan web yang didasarkan pada standar hypertext markup language atau HTML yang merupakan format dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen lain dan gambar disimpan di komputer yang sama. Yang kedua, web server, yaitu perangkat lunak untuk menemukan dan mengelola halaman web yang tersimpan. Ini menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna di komputer tempat mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna. Yang ketiga, mencari informasi di web, yaitu bagian dari web yang dikunjungi oleh mesin pencari dan informasi di mana yang tercatat seperti halnya Google. Yang keempat, web 2.0, yaitu di mana ini mempunyai 4 fitur yang menentukan. Yang pertama, interaktivitas, kontrol pengguna real time, partisipasi sosial atau sharing, dan konten buatan pengguna. Yang kelima, web 3.0 atau web masa depan, yaitu di mana web ini menjanjikan untuk masa depan di mana semua informasi digital ini, semua kontak ini dapat ditenun menjadi satu pengalaman yang berarti. Tren pelengkap yang mengarah ke web 3.0 masa depan mencakup penggunaan komputasi awan dan perangkat lunak yang lebih luas sebagai model bisnis layanan konektivitas, di mana di antaranya platform seluler dan perangkat akses internet, dan transformasi web dari jaringan aplikasi siloed yang terpisah dan konten menjadi lebih mulus dan interoperable keseluruhan. Selanjutnya yaitu revolusi nirkabel. Komunikasi nirkabel membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Telepon seluler, smartphone, tablet, dan PC yang berkemampuan nirkabel kini telah berubah menjadi media yang dapat dibawa kemanapun dan platform komputasi yang memungkinkan seseorang dalam melakukan maupun mengerjakan tugas komputasi yang biasa dilakukan oleh komputer desktop. Selanjutnya yaitu standar jaringan seluler. Yang pertama yaitu ada GSM atau Global System for Mobile Communications. GSM adalah kemampuan roaming internasional atau sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, smartphone akan menjadi sumber pencarian yang paling utama. Tidak lagi PC, desktop. Layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing. Bahkan di Eropa dan hampir seluruh dunia di luar Amerika Serikat, standarnya adalah GSM atau Global System for Mobile Communication. Untuk kelebihan GSM sendiri, yang pertama yaitu kualitas suara yang dihasilkan melalui jaringan lebih jernih daripada JDMA. Yang kedua, jaringan lebih luas karena telah ada banyak provider GSM di seluruh Indonesia. Yang ketiga, memiliki sinyal yang lebih baik. Untuk kekurangan GSM, yang pertama, sistem informasi yang dilakukan mudah diakses atau bocor. Yang kedua, sistem keamanan yang kurang baik sehingga mudah disadap.
Yang ketiga, biaya yang diperlukan relatif lebih mahal. Yang kedua yaitu ada CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA merupakan cara komunikasi yang mengirimkan data melalui metode pengiriman dalam bentuk kode. Kode unik di sini yang dimaksud adalah untuk mengatur paket data yang dikirim. Kelebihan CDMA sendiri yaitu yang pertama, biaya yang diperlukan relatif lebih murah dibandingkan menggunakan GSM. Terus, kualitas panggilan lebih baik dan lancar. Tetapi, kekurangan CDMA sendiri, jaringan komunikasi sering terganggu, dan jaringan CDMA terbatas atau kurang luas di Indonesia, karena hanya ada beberapa di daerah saja yang support akan CDMA ini. Nah, terkait dengan GSM dan CDMA sendiri, sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini, Nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai 144 kbps untuk pengguna mobile. Begini, katakanlah sebuah mobil sampai lebih dari 2 mbps untuk pengguna yang diam. Menawarkan kecepatan transmisi surel, melihat-lihat web, dan berbelanja online, tetapi sangat lambat untuk video. Sedangkan jaringan 4G, atau juga bisa disebut dengan 4G network, bisa juga disebut dengan jaringan long term evolution atau disingkat dengan LTE, memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Berapa? Yaitu 100 megabit per detik untuk mengunggah dan 50 megabit untuk mengunggah. Nah, di sini yang dimaksud yaitu setara dengan jaringan WiFi di rumah. LTE menyediakan lebih dari cukup kapasitas untuk menonton video dengan resolusi tinggi pada smartphone. Standar jaringan dengan kecepatan tinggi yang kurang berkembang adalah WiMAX yang menggunakan standar Wi-Fi. Tetapi dengan jangkauan yang diperluas sampai 30 mil cukup untuk meliputi sebuah wilayah metropolitan dan berpotensi di negara-negara kecil. Generasi seluler. Generasi seluler, sistem seluler generasi awal dirancang untuk transisi suara dan data yang terbatas. Yang pertama itu ada layanan pesan singkat SMS atau Short Message Service. Yang kedua ada jaringan 3G, Third Generation Network, dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna mobile. Katakanlah sebuah mobile lebih kurang dari 2 mbps untuk pengguna diam, menawarkan kecepatan transmisi untuk surel, melihat web, belanja online, tetapi sangat lamban dalam mengunggah video. Nah, yang ketiga ini ada jaringan 4G atau 4G network. Disebut juga jaringan long time evolution atau LTE, memiliki kecepatan yang lebih tinggi, 100 MB per detik, memiliki kecepatan 50 MB untuk mengunggah dan menonton video. LTE ini hampir setara dengan Wi-Fi yang menyediakan kapasitas lebih tinggi daripada smartphone. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada jaringan 2,5G atau 2.5 generation network. Kecepatannya kurang dari 75 Mbps, lebih lamban dari 4G karena ini dikatakan jaringan di bawahnya 3G. Jaringan komputer nirkabel dan akses internet nirkabel. Yang pertama ada Bluetooth, merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal yang berukuran kecil. Ia menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area yang seluas 10 meter. Wi-Fi. Akses internet nirkabel juga dikenal dengan sebutan Wi-Fi. PC dan netbook saat ini telah dirancang untuk dapat menggunakan Wi-Fi sebagaimana iPhone, iPad, dan Android lainnya. Sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Walaupun begitu, Wi-Fi juga memiliki ketentangan, yaitu dengan adanya fitur keamanannya. Dengan adanya fitur keamanan ini, Wi-Fi rentan untuk dimasuki penyusup.
Yang keempat ada WiMAX. WiMAX ada karena sulitnya kelompok pedesaan yang tidak memiliki layanan kabel agar bisa menyambung WiFi. Nah, WiMAX ini sangat terkenal di negara Eropa dan terutama di negara Amerika Serikat. Nah, IEEE mengembangkan standar baru WiMAX untuk menangani permasalahan tersebut. WiMAX merupakan kepanjangan dari World Wide for Interoperability for Microwave yang merupakan istilah IEEE 802.16. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya layanan seluler broadband nirkabel. Broadband nirkabel merupakan teknologi telekomunikasi yang menyediakan akses internet nirkabel berkecepatan tinggi atau akses jaringan komputer di area yang sangat luas. Terima kasih.